Toko Progo Jogja berada tepat di sebelah Pasar Beringharjo, dekat juga dengan Malioboro. Bagi kami dan keluarga, ini adalah toko serba ada yang sebenarnya. Kenapa kami sebut demikian? Kami akan tunjukkan pada video ini ya. Pada video terlihat perjalanan kami menuju Toko Progo. Ini adalah perempatan Jalan Brigjen Katamso dan Panembahan Senopati. Kami dari arah selatan tadinya ya. Kalau belok kiri itu menuju ke KM 0 Jogja. Epicentrum wisata kota Jogja yang crowded banget. Kita terus menuju ke utara di Jalan Mayor Suryotomo. Pada puncak musim liburan, jalan ini nih crowded banget. Kami cukup beruntung ketika itu jalanannya kondusif. Pelancong dari luar kota jangan kaget jika sedang melintas di jalan ini, kemudian bertemu dengan kereta kuda yang biasanya membawa pelancong ya, turis lah. Atau juga becak dayung yang berseliweran di sini. Meskipun mereka berjalan lambat, tapi nggak boleh marah loh ya, karena Sri Sultan mengizinkannya. Setelah tadi di sebelah kanan jalan kita melewati Toko Fortuna dan Bakpia Kukus Tugu Jogja Istimewa Gondomanan. Toko Progo di sebelah kiri jalan sudah kelihatan pelangnya cukup besar. Kita masuk saja ke area parkiran di sebelah kiri jalan ya, belok kiri. Kapasitas parkirnya cukup besar di sini. Kami sih senang parkir di sini jika akan beraktivitas di seputaran Malioboro atau zaman dulu anak-anak masih kecil juga kadang kalau ke Taman Pintar ya kami bisa sekalian parkir di sini sambil belanja. Kalau kita belok kiri ya menuju ke parkir luar di depan area pintu masuknya. Kalau kami ini terlihat pada video kami masuk ke basement. Lampu mobil biasanya kami nyalakan nih kalau waktu baru masuk ke basement. Karena di entrance-nya itu biasanya agak lebih gelap ya. Kelihatan jelas di sini kapasitas area parkir basement-nya Toko Progo ini luas. Kami tidak dapat tempat kalau masuk ke area parkir Progo ini. Seperti tadi telah kami singgung sebelumnya bahwa Toko Progo ini beralamat di Jalan Suryotomo nomor 29. Secara administratif masuk kawasan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Jogja. Tepat di sebelah utaranya berada Hotel Melia Purosani Jogja, Hotel Bintang 5 ini. Rate kamar termurah Melia Purosani Jogja ini kalau kami cek di tiket.com atau Agoda ya di kisaran 1,3 jutaan per malam. Oke, kami naik ke area tokonya lewat tangga saja. Sebenarnya tersedia lift juga, kita bisa pilih. Suasana tokonya seperti terlihat pada video ya. Di depan sebelah kiri itu biasanya dipajang mobil dari dealer ya. Tapi saat itu sedang tidak ada, sedang kosong. Hanya ada sepeda motor yang mendisplay produknya di sini. Di belakang area display itu sebenarnya turun setengah lantai adalah food courtnya Toko Progo. Nanti kami tunjukkan ya. Terlihat juga tadi sedikit food courtnya itu di belakang mesin ATM. Masuk ke area tokonya lantai 1 ini. Sekilas ya mirip-mirip lah dengan supermarket lainnya ya. Menjual produk kebutuhan sehari-hari. Produk-produk perawatan kulit, perawatan badan, sabun, shampoo, dan lain-lain. Aneka produk makanan dan minuman. Kalau yang di daerah sini sih mirip-mirip lah dengan supermarket pada umumnya. Yang kami sebut dengan super lengkap itu misalnya pada bagian loyang. Tidak hanya loyang sebenarnya, tapi juga peralatan membuat kue secara umum, termasuk bahan-bahan, tepung, dan lain-lain untuk membuat kue tersebut. Juga dekorasi atau hiasan kue, seperti terlihat di sini, dekorasi SpongeBob dan lain-lain ya. Banyak dan beraneka ragam, terutama kue untuk anak-anak ya, mereka pasti suka. Cetakan-cetakan serta alat bantu untuk membuat kue juga banyak banget. Juga wadah, kotak, serta topi untuk perayaan. Masih nyambung lah ya dengan pembuatan kue. Kalau yang ada di dalam lemari kaca ini adalah aneka jenis pewarna makanan, pewarna yang food grade tentunya. Di rak belakang kelihatan timbangan kue, timbangan makanan lah ya, tepung dan lain-lain. Serta oven kue aneka jenis juga ada. Sering kita sebut oven tangkring gitu ya, karena diletakkan di atas kompor gas, di atas sumber api lah, sumber panas maksudnya. Kalau di rak ini kelihatan aneka cetakan serta loyang. Pada intinya ya wadah-wadah dari aluminium. Aneka jenis, aneka bentuk, dan ukurannya juga macam-macam. Sampai ke yang kotak-kotak kecil seperti ini ya, macam-macam banget. Di rak sebaliknya juga masih beraneka. Terutama kalau di sini tuh kelihatan loyang yang bulat gitu. Serta cetakan makanan mungkin untuk jenis-jenis takoyaki gitu dan sebagainya lah. Kelihatan ya bahwa untuk satu jenis aktivitas, kalau di sini kan aktivitas membuat kue, aneka barang yang tersedia di Toko Progo ini macam-macam sekali. Benar-benar serba ada. Di rak ini juga masih kita lihat kuas untuk kue, kemudian beberapa cetakan juga dari silikon, bisa untuk mencetak kue, coklat, dan lain-lain. Berikutnya kita lihat masih ada lagi rak cetakan. Kelihatannya ini untuk tumpeng ya.
atau digunakan untuk semacam fondue gitu juga mungkin bisa. Di rak belakang sana masih terdapat banyak sekali perlengkapan untuk penyajian makanan, wadah serta ya piring-piring kertas lah untuk meletakkan kue-kue gitu ya. Masih berputar di area ini, di rak sebelah kiri dipajang berbagai jenis tepung kue serta pemanis gula ya, aneka merek. Kita bisa memilih sesuai dengan selera atau kebiasaannya pakai apa gitu. Ada juga gula halus atau gula tabur untuk donat. Biasanya kalau bikin sendiri kan gulanya di blender gitu. Kalau di sini sudah meninggalkan area loyang tadi, ini ya masuk di area kebutuhan atau peralatan rumah tangga lah. Tadi kelihatan aneka sapu ya. Sapu lidi juga banyak. Lalu ini keset, aneka desain serta warnanya juga macam-macam. Di kejauhan tadi kelihatan ada macam-macam jas hujan. Kalau ini kami sudah masuk ke bagian lain lagi, sembako, bahan-bahan makanan, minuman, dan lain-lain. Di sini juga pilihan produk-produknya banyak banget. Sehingga memang tidak berlebihan kiranya untuk menyebut toko Progo sebagai marketplace versi offline. Apapun yang kita cari itu kayaknya ada di sini. Seolah Progo itu seperti menggabungkan banyak toko ke dalam satu gedung gitu. Lalu sepertinya sih karena saat itu kan dekat-dekat Imlek, jadi ada bagian khusus yang menjual pernak-pernik merah-merah khas Imlek lah ya. Dekorasi Imlek, pohon, mehwa, serta baju-baju tradisional yang serba merah lah. Seperti terlihat pada video. Oke, next kami naik ke lantai atasnya. Toko Progo ini total memiliki 4 lantai. Toko ini sebenarnya adalah gedung baru ya. Semula toko Progo berada di sekitar perempatan Gondomanan, namun mengikuti perkembangannya akhirnya toko Progo ini pindah sekitar 100 meter ke arah utara dengan bangunan yang lebih besar ya, bangunan ini yang ada pada video. Lantai ini ditempati oleh aneka macam produk elektronik seperti terlihat pada video, rice cooker dan lain-lain aneka jenis. Di kejauhan juga kelihatan ada oven ya, air fryer ya, pokoknya memang kebutuhan dapur lah. Di balik beberapa rak elektronik ini ada favorit kami. Kelihatan di sebelah kiri ya. Ini kan produk lampu Petromax Mini. Unik menurut kami sih. Dan benar-benar fungsional. Kami terus terang belum pernah lihat produk sejenis di toko lain. Di sebelah kanannya terlihat beberapa jenis kompor semawar. Ya, ini jenis-jenis kompor komersial lah ya. Digunakan oleh pelaku UMKM kuliner, terutama mungkin tukang nasi goreng ya, yang langsung terngiang di kepala gitu kalau lihat kompor-kompor seperti ini. Kemudian produk-produk untuk pengepres makanan, penggiling daging dan lain-lain. Ada juga pencacah es gitu ya, untuk bikin es, ancuran es lah. Ice crusher gitu biasanya disebut. Kemudian tidak ketinggalan ini adalah gridnya kompor aneka jenis juga. Kadang kita sulit untuk mencari produk-produk seperti ini ya, karena ini kan spare part hitungannya, bukan produk jadi, bukan produk utuh. Mungkin tidak banyak toko yang menjual spare part seperti ini. Itu dia mengapa kami menyebut Progo sebagai marketplace versi offline, karena apapun yang kita cari itu hampir selalu bisa kita temukan di sini. Istilahnya tuh sekali berkunjung ke Progo, kita nggak perlu lagi mampir-mampir ke misalnya Kleendis gitu buat beli perlengkapan bayi, Joli untuk bunga dan alat jahit, Remujung buat perlengkapan rumah tangga, tukang servis untuk benerin barang elektronik, sampai ke toko oleh-oleh gitu ya buat cari cenderamata. Dari produk brand besar hingga UMKM itu semuanya hampir ada di toko Progo Jogja. Sementara terlihat pada video saat kami melewati rak berupa perlengkapan dari kayu, aneka jenis perabot. Produk-produk seperti ini unik banget, mulai dari nampan, terus ada juga asbak, poci juga ada ya, gelas dari kayu jati ini kayaknya. Dibuat dengan finishing yang halus dan berkualitas sekali. Berikutnya kelihatan juga bahwa Progo menyediakan aneka produk enamel. Tahu ya, ini produk-produk zaman orang tua kita dulu biasanya nih. Ini khas banget motif-motif enamel warna campuran putih, hijau, kemudian biru juga ada. Enamel sebenarnya bisa dibikin dari warna apa saja. Enamel itu kan sebenarnya keramik ya. Jadi semacam pasta keramik yang dilapiskan ke atas permukaan plat baja. Produk seperti ini tentunya food contact grade banget. Asal belum terkelupas dan mengekspos lapisan bajanya yang biasanya langsung berkarat kalau kena air. Oke, masih di lantai ini. Tadi terlihat kami melewati beberapa rak bagian elektronik juga. Kemudian peralatan atau perabotan dari plastik aneka jenis. Lalu kami naik lagi ke lantai di atasnya. Terdapat pelang penunjuk ke arah atas mengindikasikan produk-produk alat tulis, perlengkapan bayi, karpet, dan lain-lain. Oh ya, by the way, tadi di lantai yang baru saja kami tinggalkan ternyata ada juga alat-alat pertukangan loh. Tidak sempat kami videokan, tapi memang ada kok, dan cukup lengkap juga. Di atas kami langsung disambut oleh rak-rak sepatu, karena sebenarnya fashion juga ada di lantai ini ya. Jadi produk-produk busana, tas, dan lain-lain. Tapi disclaimer-nya ya, belanja di toko Progo. Toko Progo ini kan sebenarnya adalah toko serba
serba ada. Betul bahwa toko Progo menjual banyak macam produk, tapi kemudian yang dijual memang adalah produk mainstream. Dalam artian bahwa publik pada umumnya mencari produk-produk tersebut. Kita mungkin tidak bisa mengharapkan untuk mendapatkan spesifik produk dengan merek tertentu. Misalnya untuk produk fashion anak, kita kalau mau mencari Cubitus gitu ya mungkin nggak ada. Atau untuk produk elektronik premium seperti Vienta ya bisa jadi memang tidak tersedia. Tapi ya memang demikianlah plus minus toko serba ada ya, dimanapun demikian kok. Sementara terlihat pada video kami memasuki area tanaman dan bunga artifisial. Biasa ada yang menyebutnya bunga palsu juga. Aneka jenis macam-macam ini favorit kami. Vas-vas kayu juga tersedia aneka jenis, harga, model, dan warnanya bervariasi sekali. Terlihat di sini stok-stok bunga plastik bisa digunakan untuk aneka keperluan ini. Mulai dari merangkai bunga hingga lain-lain lah, seperti dekorasi ruangan, hiasan dinding, hantaran, dan sebagainya lah. Di sebelah kiri tadi kita melewati kursi roda ya, di sini ada juga loh. Dan alat bantu untuk terapi berjalan ini. Di sebelah kanan ada macam-macam guci keramik, juga vas-vas dari kaca. Di depan ini adalah areanya kerajinan lah ya. Kerajinan keramik, gerabah, piring-piring antik, hingga ke memang handicraft dari UMKM yang juga dipasarkan di toko Progo ini. Pengalaman kami saat membeli bunga ya beberapa tahun lalu di toko Progo. Saat itu staf toko Progonya sampai betul-betul menghitung berapa kuntum bunga yang ada pada produk yang akan kami beli. Setelah dihitung, staf itu waktu itu bilang bahwa ini kurang 1 kuntum Pak Bu gitu. Kami sendiri ya tentunya nggak ngeh ya harusnya ada berapa kuntum. Dan ternyata pada produk yang kami mau beli itu kurang 1. Staf tersebut kemudian mencoba mencari ya jenis bunga yang sama. Tapi karena setelah mencari itu nggak dapat, staf tersebut seperti agak menyesal gitu ya. Jadi kalaupun kami mau membatalkan pembelian itu nggak apa-apa gitu, karena memang kesalahan mereka kurang 1 kuntum. Kami bilang sih, oh ya udah nggak apa-apa gitu, karena toh kurang 1 kuntum juga nggak terlalu pengaruh lah ya. Tapi setidaknya itu membuktikan adanya semacam tanggung jawab dan attitude yang baik dari staf toko Progo. By the way, terlihat juga di video ini ada kerajinan wayang kulit, ada juga sepertinya yang dari bahan kayu. Kalau wayang batik kayu itu kan dari krebet ya. Kerajinan perak khas Kota Gede juga ada kami lihat di sini. Handicraft dari bahan kayu serta bambu juga banyak. Tempat gelas kayu ini juga terkenal ya. Sebagian di batik juga, batik kayu krebet. Daerah krebet itu sebenarnya terusannya Kasongan. Sementara kalau Kasongan sendiri kan terkenal dengan kerajinan gerabahnya. Serta tadi kami lihat juga ada yang bunga lontar ya. Bunga lontar itu di Kasongan juga banyak. Kemudian ini ada lagi Petromax dari bahan kayu. Krebet juga mungkin ya ini. Tapi kalau ini sih pakai lampu listrik ya, bohlam. Rehal Quran dari kayu juga ada nih krebet. Karena di daerah krebet itu memang juga banyak pohon jati. Sebagian digunakan untuk bahan baku handicraft. Kerajinan miniatur kendaraan dari logam juga ada nih kami lihat di sini. Kalau jenis ini sih kami agak nggak tahu nih dari mana asalnya gitu. Karena bisa jadi bukan dari Jogja juga sih. Karena yang kami tahu sih ada pembuat kerajinan kendaraan dari logam itu dari Rembang. Semacam UMKM juga sih kalau kami nggak salah. Kaligrafi dari bahan kulit juga tersedia. Di sebelah kiri ini di rak malah kami lihat ada angklung dari bambu ya. Serta handicraft lain bunyi-bunyian lah dari bambu juga. Jadi sebenarnya di toko Progo ini kita juga bisa nih cari oleh-oleh khas Jogja lah ya. One stop store banget ini. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah lampu. Dari bahannya itu benang ya, dibuat semacam bola gitu, menjadi bentuk bola lah. Di sebelah area handicraft tadi ini ada area lain. Di sini ada mainan serta tenda. Tendanya khas banget karena kami juga pernah beli tenda di sini. Berkualitas bagus, sampai sekarang masih kami pakai loh. Mungkin sudah 10 tahun tendanya itu. Jadi tendanya pernah kami bawa ke Anyer, Puncak, Bandung, sampai ke Pantai Selatan Jogja juga. Di depan terlihat mainan edukasi ya. Biasanya sih dari kayu ini. Kadang ini tuh bahannya kayu limbah loh. Tapi yang berkualitas ya, kayunya kayu keras. Catnya yang digunakan juga biasanya sudah tersertifikasi yang tidak mengandung timbal ya. Bahkan ada juga mainan motor-motoran untuk anak gitu. Handicraft tempelan kulkas magnet juga ada di sini. Tidak melulu khas Jogja sih kalau kami lihat di sini ya. Jakarta serta mancanegara juga ada nih. Pokoknya memang beraneka sekali. Kalau yang di lorong ini adalah korden. Aneka fitrase juga tersedia. Bahkan rel kordennya juga ada nih. Tapi kami nggak tahu jenis korden yang ada di sini itu seperti apa. Level blackout-nya sejauh apa kami nggak tahu ya. Di sebelah kanan malah ada handuk nih. Aneka ukuran, aneka warna juga.
Kebutuhan bayi juga kalau nggak salah ada di daerah ini. Tapi mungkin rak yang berbeda lah. Di depan juga ada dijual pakaian seragam sekolah. Oh, di sini ternyata kebutuhan bayinya di sebelah kiri rak-rak itu ya. Sementara di kanan kita ini area untuk karpet. Oh, serta di depan juga ada kursi-kursi untuk camping. Ya, ini dia pilihan karpetnya, karpet plastik ya. Dulu waktu kecil kami tinggal di Banda Aceh itu rumah-rumah umumnya di floornya itu dari semen, bukan pakai tegel ya. Maka karpet plastik seperti ini menjadi kebutuhan wajib tuh waktu itu. Setelah lantai rumah umumnya sekarang menggunakan keramik sih, mungkin kebutuhan karpet plastik agak menurun ya. Oke, ternyata di lantai ini masih ada lagi rak-rak handicraft, keranjang dari anyaman rotan ya, dan lain-lain yang bagus-bagus sih sebenarnya. Kalau di sebelah kiri ini adalah rak besi untuk tanaman. Dipajang di dekat railing tangga void ini, kita bisa lihat ke bawah dari sini ya. Di sebelah kanan kita itu adalah lokasi toko bukunya, tempat ATK lah yang ada di Toko Progo. Kita masuk ke sana ya. Karena kami ingat bahwa toko ATK ini menyimpan banyak benda-benda ajaib yang jarang dan susah ditemui di tempat lain. Kita lihat ya. Ini adalah area pernak-pernik untuk menjahit seperti renda-renda, aneka pita, lalu ornamen-ornamen dari benang bordiran dan lain-lain lah. Umumnya bentuk-bentuk bunga atau daun gitu ya. Sementara di depan kelihatan itu koleksi pitanya. Showcase kanan penuh aksesoris. Sementara ini di lantai juga banyak keranjang-keranjang berisi aneka aksesoris yang saya sendiri gak tahu namanya apa. Di depan ini juga aneka aksesoris dari logam. Seringkali waktu kami masuk ke sini tuh baru tahu gitu, baru ngeh bahwa oh ada ya benda-benda seperti ini. Ini untuk gantungan kunci dan lain-lain ya. Hiasan gantungan kuncinya kita bisa bikin sendiri. Lalu digabungkan dengan bagian logam yang berbentuk bulatnya itu. Pokoknya bener-bener one stop solution lah. Di depan itu juga aneka aksesoris dari tali, kayak ada rumbai-rumbainya gitu ya. Kemudian aneka lakban, selotip. Di rak atas tadi kami juga lihat ada opener. Di sini juga masih ada aneka aksesoris lagi dari benang, rajutan gitu ya. Bisa digunakan untuk pemanis pada pakaian, topi, dan lain-lain lah. Sepatu juga mungkin bisa kalau kita kreatif. By the way, yang tidak kami lihat pada kunjungan terakhir saat membuat video ini adalah telur-teluran dari plastik. Mungkin Anda tahu ya, telur imitasi plastik berwarna hijau, telur asin itu ya maksudnya untuk telur asin palsu. Ada lagi telur yang warnanya krem, yaitu telur ayam palsu lah dari plastik gitu. Dulu ada, tapi saat terakhir ini kami kok nggak lihat gitu. Mungkin sedang habis stoknya. Tapi yang jelas menurut kami sih itu unik banget gitu. Kami nggak pernah lihat di tempat lain. Tadi di sebelah kiri ada poster-poster untuk pembelajaran. Lalu di atas lantai di kanan kita ini meja belajar ya dari kayu lah. Digunakannya sembari lesehan. Anak-anak kami juga senang nih belajar pakai meja seperti ini. Tadi ada aneka tas kertas. Lalu di sebelah kiri ini amplop aneka jenis, aneka ukuran juga. Lalu tadi terlihat juga beberapa jenis kertas ya dari banyak merek. Di depan kita memasuki area olahraga, banyak bola basket, bola voli dan lain-lain. Ada bola tenis dan kok juga, lalu raket, segala macam kebutuhan olahraga lah ya. Oh ya, barbel juga tadi kelihatan ada ya. Beberapa jenis peluit juga kalau kami lihat sih ada di dalam showcase kaca ini di sebelah kanan. Pendeknya kalau sedang jalan-jalan muterin Progo ini kita hanya akan menyebutkan istilah aneka, aneka, dan aneka gitu saking banyaknya. Tidak hanya banyak jenis komoditinya, tetapi pada masing-masing komoditi, varian serta mereknya juga macam-macam banget. Oke, dari sini kami langsung turun ke bawah, naik lift. Lift di Toko Progo ini cukup besar, 6 orang lebih sih muat ya kapasitasnya. Kami langsung ke lantai 1, tepatnya menuju ke area Pujasera. Kawasan jajannya Toko Progo ini populer loh di Jogja. Seperti terlihat di sini ya, cukup banyak pengunjung yang sedang jajan di sini. Selain karena harga-harganya cukup rasional, pilihan menunya juga banyak. Seperti terlihat di sini, di sebelah kiri itu berderet kios dari banyak UMKM, provider aneka jenis menu, jajanan, makanan, dan minuman yang ada di Pujasera Toko Progo ini. Kita bisa memilih sesuai selera. Tidak hanya menu-menu khas Jawa ya. Kalau sekarang sih menu-menu modern lah, Korea gitu juga cukup banyak. Jadi pilihannya juga beraneka di sini. Muncul lagi nih kata-kata anekanya. Jadi tidak hanya sebatas jenis barangnya yang banyak banget. Pilihan menu-menu jajanan, makanan, minumannya juga ya beraneka lagi nih. Oke, demikian kurang lebih vlog kami tentang Toko Progo, gerai Jalan Suryotomo. Pusat kota Jogja, tidak jauh dari Beringharjo dan Malioboro. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya mengapa kami sangat suka ke toko ini. Karena kelengkapan barang-barang yang dijualnya itu loh.
Bagi kami ini adalah the real toko serba ada. Semoga bisa menjadi referensi. Goodbye for now.